Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Henry Saputra. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana step by step dalam pengolahan data teks dengan Natural Language Processing atau NLP. Pada proses ini kita mulai dari scraping data dari App Store atau Play Store, dan pada studi kasus ini saya menggunakan data scraping review aplikasi Transjakarta. Dan juga di akhir saya akan menunjukkan bagaimana pembuatan chatbotnya menggunakan Flex API dalam hal memanggil model yang telah kita buat. Pada saat ini juga saya sedang mengikuti pelatihan data analis di PPK di Jakarta Selatan yang diinstrukturi oleh Bapak Ade. Dan langsung saja bagaimana step by step dalam pengolahan data teks ini. Langsung simak pada tahap pertama, yaitu scraping data terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita mulai pada tahap pertama, yaitu mengumpulkan data, atau kita akan mengambil data review yang berada pada aplikasi Transjakarta dari Play Store. Jadi caranya bagaimana? Kita melakukan scraping dan menggunakan Google Colab sebagai tools pakai bahasa Python. Langkah pertama, teman-teman bisa menginstal package Google API Python Client, LangDetect, dan Google Play Scraper-nya. Lalu mengimport library Pandas untuk membaca datanya, data time untuk waktu, dan juga Google Play Scraper-nya untuk mengambil datanya. Lalu teman-teman bisa membuat variabel result dan juga underscore. Lalu teman-teman bisa reviews, dan parameternya yang pertama, teman-teman bisa mengambil karena di sini saya memakai Transjakarta Mobile, maka teman-teman bisa pergi ke Play Store-nya, lalu ambil setelah ID sama dengan, lalu di copy dan paste. Length atau bahasanya itu Indonesia, kontennya Indonesia, sortnya saya menggunakan newest, jumlah datanya teman-teman bisa sesuaikan, saya memakai 1500 data. Datanya apa saja, saya akan mengambil ID review ID-nya, teks konten atau isi dari pesan dalam review tersebut, tanggal dibuatnya, dan juga ratingnya dengan skala 1 sampai 5. Lalu teman-teman bisa melakukan looping dengan menggunakan for, dan setelah itu data dari hasil scrapingannya teman-teman bisa menyimpannya pada variabel df dengan bantuan library pandas pd.dataframe. Lalu setelah disimpan pada variabel df, teman-teman bisa mengimport datanya dengan cara ke CSV dengan bantuan df.toCSV. Lalu kita akan melihat print total reviewnya, jadi ada berapa banyak baris datanya, dan juga tentang tanggalnya dan gambaran data awalnya seperti apa. Kita jalankan. Ini sedang mendownload package-nya. Dan ya, di sini sudah tampil datanya. Coba kita pastikan bagaimana tampilan datanya. df.head. Begini tampilan datanya, terdapat ada kolom ID, teks, tanggal, dan rating. Berarti data telah berhasil di scraping. Dan teman-teman, tadi kita sudah melakukan import data hasil scrapingnya ke CSV. Teman-teman bisa download di icon file, teman-teman bisa klik, dan di sini sudah tersedia scraperplay.csv. Teman-teman bisa download ya untuk menyimpan file hasil dari scrapingannya. Sangat mudah bukan dalam scraping data. Selanjutnya teman-teman bisa melihat info dari data set hasil scrapingannya. Bahwasanya di sini ada 1500 baris dan 4 kolom. Dan di sini masing-masing kolom tidak ada missing values, yang berarti semuanya lengkap, ada 1500 baris, dan tipe datanya dari masing-masing kolom. Di sini ada ID bertipe objek, tag bertipe objek, tanggal sudah bertipe data time, dan rating bertipe integer. Lihat datanya dan selesai. Mungkin itu untuk proses scrapingnya. Kita lanjut ke tahap kedua.
Lanjut ke tahap kedua, setelah kita melakukan scraping data, kita sudah mendapatkan datanya, lalu kita akan melakukan labeling data. Langkah pertama, kita akan membaca datanya terlebih dahulu dari hasil scraping kita dengan cara mengupload datanya terlebih dahulu, yaitu yang kita telah download sebelumnya, yaitu scraped play pada icon file, lalu kita upload di sini, drag and drop, lalu kita copy paste paling jalurnya, kita masukkan variabel df, dan kita gunakan library pandas untuk meng-create file CSV-nya. Kita paste di sini dan kita lihat print dimensi datanya. Kita jalankan. Di sini ada 1500 baris dan juga 4 kolom seperti sama dari hasil scraping yang telah kita lakukan. Habis itu langsung kita masuk ke dalam labelingnya. Langkah pertamanya itu kita membuat kamus katanya. Teman-teman bisa sesuaikan, ada kata positif dan beberapa konteks dari data teman-teman yang memang hal tersebut menandakan atau mengindikasikan yang mengarah ke positif. Di sini saya, karena konteksnya Transjakarta, maka ada membantu, memudahkan, gampang, akurat, nyaman, dan seterusnya. Lalu teman-teman bisa menambahkan juga kamus negatif. Di sini ada yang umum dan juga ada yang disesuaikan dengan konteks data teman-teman. Seperti saya di sini susah, sulit, bug, refund karena berkaitan dengan penggunaan aplikasi Transjakarta. Bagaimana reviewnya? Dan di sini merupakan saya masukkan review-review yang kemungkinan negatif dari kata-katanya. Lalu kita jalankan. Di sini ada 72 kata positif yang telah kita buat dalam kamusnya, dan juga ada 77 kata negatif dalam kamus negatifnya. Setelah kita membuat kamusnya, langkah selanjutnya kita membuat fungsi yaitu auto label, yang dimana parameternya teks, dan di sini teks akan melakukan scoring, yang dimana jika dia menemukan dalam teks tersebut kata yang berada pada kamus negatif, maka skor negatifnya itu akan bertambah 1. Pun sebaliknya, jika dalam teks tersebut ditemukan kata yang mengandung ditemukan kata yang sama pada kamus positif, maka skor dari positifnya ini bertambah 1. Lalu, jika skor positifnya itu lebih besar daripada negatif, dia akan diberikan label positif, pun sebaliknya. Jika tidak berada di tengah-tengah, maka dia akan netral. Kita apply auto labelnya ke dalam variabel df-nya dengan nama sentimen auto. Lalu kita lihat berapa jumlah dari sentimen yang telah kita buat, dan kita lihat hasil data 10 baris pertamanya. Oke, di sini sudah berhasil, bahwasanya terdapat 1136 positif dari sentimen autonya, yang netral ada 201, negatifnya ada 163. Berikut hasilnya. Selanjutnya, kita bisa melakukan manual koreksi. Jadi, teman-teman selain melakukan auto label dengan cara membuat kamus kata positif dan negatif, teman-teman bisa melabelkan sendiri dari hasil scrapingan data dan dengan cara manual. Namun, kekurangannya tentu semakin banyak data, semakin perlu effort yang lebih untuk melakukan label manual ini. Kita jalankan. Kita ambil sampelnya di 50. Lalu kita masukkan data tersebut ke dalam untuk koreksi manual.csv. Kita jalankan, dan di sini kita bisa download. Lalu kita buka filenya. Dan teman-teman bisa melakukan labeling data manualnya menggunakan tools Microsoft Excel. Di sini karena filenya tadi CSV, teman-teman bisa melakukan text to column terlebih dahulu di data text to column untuk membuat datanya lebih rapi. Lalu klik delimited, next, klik koma, tabnya dihilangkan, next, dan finish. Nah, di sini sudah terlihat datanya. Sip.
Setelah hal tersebut, teman-teman bisa pastikan datanya dan melabelkan sendiri. Misalkan pengembusaan angin segar bagi kelangsungan bisnis yang sempat terhambat akibat penumpukan tagihan pada konsumen. Apakah ini netral, positif, negatif, ini netral, dan seterusnya. Setelah selesai, teman-teman bisa save dan upload kembali dengan cara merename-nya dengan nama sudah dikoreksi. Lalu teman-teman bisa menguploadnya kembali dan kita jalankan kode ini. Lalu setelah melakukan labeling manual, teman-teman sudah upload datanya kembali, kita jalankan datanya. Ups, oke, di sini karena dia delimiternya titik koma, kita buat delimiter yaitu titik koma. Kita jalankan, sudah. Lalu kita coba jalankan koreksi yang dimasukkan. Kita lihat distribusinya, dan di sini data labeled sudah ada. Lalu kita print persentasenya bahwa ini setelah kita melakukan labeling manual, kita koreksi lagi dan kita buang baris netral. Jadi kita hanya menggunakan klasifikasi dua kelas saja, yaitu positif dan negatif. Lalu kita masukkan data yang berhasil ke labeled pada file CSV, kita buat ke file CSV dan kita print distribusinya bagaimana. Misalnya ada 1136 positif, datanya sudah dilabel, dan negatifnya 164. Lalu kita lihat persentasenya, bahwasanya di sini positifnya itu adalah 87% dan negatifnya 12%. Dan kita bisa download data hasil yang telah kita lakukan labeling dengan cara mengklik icon file dan data labeled, kita klik titik 3 dan download. Oke, data labeled sudah berhasil kita download, teman-teman. Dan tahap kedua dalam melakukan labeling data telah selesai dilaksanakan. Lalu kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga. Tahap ketiga, kita akan melakukan pre-processing data teks yang telah kita berikan label pada tahap kedua. Oke, kita langsung saja ke tahap keempat, yaitu feature extraction. Dimana di sini kita menggunakan library pandas kembali, lalu kita menggunakan library sklearn.feature extraction.text. Kita mengambil untuk convectorizer-nya. Oke, masuk ke tahap 5, yaitu kita melakukan pelatihan data menggunakan model klasifikasi atau machine learning supervised learning. Jadi di sini kita masukkan kembali data preprocess-nya dan kita simpan ke variabel df. Kita buat kembali variabel x sebagai fitur atau teks yang akan kita tebak labelnya, dan juga y sebagai labelnya. Lalu kita split dengan 80% data kita gunakan untuk training dan 20% data kita gunakan untuk testing. Lalu kita kembali menggunakan tf-idf pada variabel x-nya atau fiturnya untuk preprocessing datanya. Kita gunakan yang pertama itu algoritma net bias. Lakukan modeling datanya, training data. Lalu di sini dalam model net bias kita akan mendapatkan akurasi 89. Selanjutnya itu kita coba latih dengan algoritma lain, yaitu SVM. Dan di sini mendapatkan akurasi 92% yang lebih tinggi daripada net bias. Setelah itu kita simpan model yang telah kita latih pada file bertipe PKL dan teman-teman bisa mendownloadnya di sini. Lalu kita melakukan tes pada data baru dari model yang telah kita simpan tadi. Kita ulang data cleaning kita atau preprocessingnya menggunakan package Sastrawi.
Lalu di sini saya menggunakan 3 kalimat baru, yaitu lokasinya akurat, sangat membantu pada kalimat pertama, kecewa GPS-nya jelek banget pada kalimat kedua, dan infokan rute 5M belum ada mulu pada kalimat ketiga. Dan hasilnya sama pada mode NetBias dan SVM, positif, negatif, positif. Yang kalimat pertama, lokasinya akurat sangat membantu, kedua model menebak ia berlabel positif. Yang kalimat kedua, kecewa, GPS-nya jelek banget, kedua model menebak dia negatif. Dan kalimat ketiga, infokan rute 5N belum ada mulu bisnya, kedua model menebak dia berlabel positif. Itu saja dalam hasil pembuatan model klasifikasi dengan menggunakan algoritma NetBias dan SVM pada tahap 5 ini. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap ke-6. Kita masuk ke tahap 6, yaitu dengan menggunakan model Distilbert atau labeling auto Distilbert. Sebelumnya kita menggunakan model klasifikasi yang paling tinggi akurasinya, yaitu SVM, dan sebelumnya juga menggunakan NetBias. Selanjutnya kita akan menggunakan modeling terbaru, yaitu Distilbert. Teman-teman bisa mendownload package transformer terlebih dahulu dengan install transformer dan torch. Jalankan. Dan di sini kita akan memasukkan model, yaitu sentiment analysis W11WO Indonesian Roberta Base Sentiment Classifier. Dan kita coba modelnya pada suatu kalimat, yaitu produknya bagus sekali, sangat memuaskan. Dan kita lihat apa hasilnya. Oke, di sini sudah berjalan dari labelingnya, bahwasanya dari kalimat produknya bagus sekali, sangat memuaskan, dengan menggunakan Distilbert dia memberikan label positif dengan skor 0,59. Lanjut, kita gunakan data kita, yaitu data labelet yang telah kita lakukan sebelumnya, itu labeling secara manual dan secara pembobotan dengan kamus positif dan negatif dari buatan kita sendiri. Kita load data labelnya ke dalam variabel df, kita sampling datanya pada 10 baris pertama, dan kita lakukan perbandingan dari hasil teks sentimen yang telah kita lakukan sebelumnya dengan prediksi dari Indobert ini. Sip. Di sini ada satu yang berbeda, bahwasanya teks sentimen menganggap dia negatif, memudahkan. Namun dalam prediksi Distilbert dia positif. Kita lihat lebih detail bagaimana datanya. Di sini perbedaannya pada baris kelima saja, yang dimana pada kalimat aplikasi Transjakarta memudahkan kalian untuk mencari tiket bisa apa saja, metodenya mudah digunakan juga. Pada sentimen manual atau pembobotan yang telah kita lakukan sebelumnya itu berlabel negatif, namun dalam prediksi Distilbert ini dia melabelkannya positif, yang dimana cara aktualnya memang dia lebih condong ke arah positif. Lalu kita lakukan pengecekan datanya menggunakan hasil dari labeling Distilbert ini, dan kita cek akurasinya. Sudah selesai, bahwasanya di sini pada Distilbert menunjukkan akurasinya itu 90% dan cukup tinggi, dan dibandingkan tadi SVM NetBias ya kurang lebih berdekatan untuk akurasinya. Sip, kita telah selesai melakukan percobaan dengan model terbaru, yaitu Distilbert pada tahap ke-6 ini. Selanjutnya kita masuk ke tahap ke-7. Pada tahap ke-7 ini kita akan melakukan word cloud, yang dimana
dalam tahap ini kita akan memvisualisasikan kata-kata yang sering muncul pada data. Di sini teman-teman bisa menginstal terlebih dahulu package-nya, yaitu Wordcloud dan Matplotlib. Setelah itu kita panggil library pandas kembali, library Wordcloud-nya dan Matplotlib. Lalu kita juga menggunakan kembali data preprocessing yang telah kita download sebelumnya. Oke, lalu kita jalankan, yang dimana pada dataset kita di data preprocessed total karakter positifnya itu ada 115 ribuan dan karakter negatifnya itu ada 17 ribuan. Lanjut, kita visualisasikan dari kata-katanya. Yang pertama itu dari karakter yang positif terlebih dahulu. Sip. Di sini terlihat bahwasanya yang sering muncul itu pada sentimen positif, yaitu sangat, aplikasi, mudah, guna, nyaman, rute, dan semacamnya. Lalu kita cek juga pada yang negatifnya. Kata-kata apa saja yang sering muncul. Di sini kembali pada sentimen negatif, kata-kata yang sering muncul yaitu aplikasi, lama, enggak, bus, dan seterusnya. Error juga. Lalu kita buat top 10-nya. Di sini top 10-nya untuk positif yaitu aplikasi sangat mudah bantu rute Transjakarta, guna buat bus banget. Dan negatifnya itu aplikasinya bus gak lama malah yang jadi di. Oke, itu metode dari Wordcloud untuk melihat kata-kata apa saja yang sering muncul dari hasil sentimen kita. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir. Pada tahap terakhir ini teman-teman bisa melakukan pembangunan aplikasi chatbot dan mendeploy hasil dari modeling yang telah kita buat tadi. Ini teman-teman bisa menggunakan HTML, CSS, JavaScript sebagai front-end-nya, dan back-end-nya bisa menggunakan PHP sebagai servernya dan juga Flash API untuk mentautkan model machine learning kita. Selanjutnya, hal yang perlu disiapkan teman-teman yaitu SMPP untuk mencobanya di server lokal dari komputer teman-teman, atau yang biasa sering disebut localhost. Dan setelah itu, teman-teman bisa membuat folder proyeknya di SMPP-nya pada file htdoc. Teman-teman bisa buat foldernya terlebih dahulu dengan nama chatbot. Di sini ada file di dalam folder chatbot itu ada file index.html sebagai tampilan chatnya, style CSS untuk stylingnya, script.js untuk interaktifnya dan juga fetching datanya, mengambil data melalui API, dan chat PHP-nya untuk backend-nya, serta app.p-nya untuk API-nya dalam hal menglog model yang telah kita buat. Itu, dan selanjutnya hasilnya bisa seperti ini. Teman-teman bisa jalankan melalui SMPP dengan menggunakan localhost. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai habis, dan tunggu video-video berikutnya. Bye-bye.